Gereja Bethel Indonesia dalam perayaan hari ulang tahun ke-50 yang diselenggarakan lewat aplikasi atau dikenal dengan daring, menghadirkan salah satu pendeta yang sudah dikenal di mancanegara, Pendeta Johan Handoyo yang ditemani anaknya, Pendeta Ivan Handoyo. Sebelum kita mendengarkan pemaparan Pendeta Johan Handoyo yang juga ditemani Ivan Handoyo, terlebih dahulu ada sambutan dari Ketua Umum Sinode GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham. Shalom saudaraku, selamat datang dalam 5G Conference. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Umum dari BPH Sinode Gereja Bethel Indonesia mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan Anda di dalam conference ini. Acara ini diadakan di dalam rangka jubilium atau hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Tapi tentu saja conference ini terbuka untuk saudara semua dari berbagai denominasi. Kita akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan topik-topik yang sangat menarik dan telah dipersiapkan secara khusus. Karena itu mari kita mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan kiranya Roh Kudus mengurapi kita sekalian dengan kuasa-Nya. Pada kesempatan ini, Pendeta Johan Handoyo dan Ivan Handoyo banyak membuka rahasia berjalannya hubungan antara ayah dan anak dan perjalanan simfoni musik menjadi simfoni worship. Om saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI, gereja yang kita cintai yang ada di Indonesia dan seluruh Nusantara, bahkan tersebar sampai ke bangsa-bangsa. Ini hari yang luar biasa dan saya menyapa saudara, saya dari Singapura, tetapi saya tidak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh putra saya, Ivan Handoyo dari Jakarta, yang akan menyampaikan beberapa pesan tentang legacy, tema besar kita. Ivan, halo. Hai Bob, hai semua rekan-rekan muda yang ada di seluruh Indonesia dan yang ada di bangsa-bangsa. I hope we learn a lot about legacy today. Saudara, keluarga menjadi penting. Keluarga rohani gereja juga penting. Penting hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya dan terutama pada ulang tahun 50 tahun ini tentang warisan. Kalau saudara bertanya apa itu warisan? Warisan adalah generational transfer of things and value. Hal-hal yang penting dan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, itu warisan. Nah saudara, kalau kita para orang tua egois, hanya memikirkan diri kita hari ini, urusan hari ini, kita tidak pusing hari yang akan datang, anak-anak kita seperti apa, kita menjadi orang tua yang gagal. Alkitab menuliskan kisah-kisah keluarga. Abraham, Ishak, Yakub. 4 keturunan begitu saudara. Israel. Alkitab menuliskan tentang orang-orang yang bijaksana yang meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Karena Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah kita termasuk orang yang serius, yang baik, memikirkan anak cucu? The tomorrow become now. Apakah kita hari ini menjadi orang yang sudah mendelegasi, mewariskan, mementor orang lain, keluarga kita maupun adalah anak-anak rohani kita? Alih generasi ini sangat diperlukan di hari-hari ini. GBI ke depan, bagaimana 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, tergantung dari kita hari ini. Para bapak-bapak, para kepala, para pelayan Tuhan, pengerja PDP, PDM, PDT, apakah kita sudah mewariskan sesuatu untuk generasi yang akan datang? Jadi warisan untuk orang dunia biasanya aset, uang, harta. Saudara mungkin berkata, kita nggak punya ini, nggak apa-apa. Tapi orang Kristen, hamba Tuhan, warisan kita itu adalah nilai-nilai kebenaran, integritas firman Allah yang bisa dipegang teguh oleh anak-anak rohani kita, anak jasmani kita. Dan ini warisan yang lebih berharga daripada harta dunia. Karena bersifat lebih panjang kekal dan mereka bisa mewariskan ke generasi selanjutnya. Saudara, kalau orang dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, berarti ada orang-orang yang tidak meninggalkan warisan, orang yang nggak baik.
Nah, saya berdoa hari ini kita semua mau menyadari bahwa kita perlu meninggalkan warisan yang baik. Abraham meninggalkan warisan bagi anak cucunya, iman itu. Nah, Ivan silahkan. Ivan lahir dari keluarga saya, putra sulung, dia 2 bersaudara, 2 laki-laki, dua-dua sudah menikah. Dan Ivan belajar apa sih dari ayahnya gitu? Silakan Ivan. Saya belajar banyak sekali, saudara, dari papa saya, terutama mengenai warisan. Kalau berbicara mengenai warisan iman, warisan yang diturunkan dari papa saya, dari kecil papa saya nggak pernah memaksakan saya untuk ada di untuk menjadi pendeta, tapi dari kecil dia selalu mendidik saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya tahu sampai saya ada di mana sebagaimana saya hari ini adalah karena saya lihat papa saya set example buat saya. Jadi mayoritas dari apa yang saya pelajari bukan verbal, tapi dari example yang papa saya set buat saya. Jadi saya tahu prioritas, saya bisa menentukan prioritas, saya punya bisa memiliki visi yang besar karena saya mengerti apa yang jadi prioritas buat papa saya, apa yang jadi visi buat papa saya sebagai papa fisik dan papa rohani buat saya. Gitu. Jadi menurut saya warisan iman itu sangat crucial buat kehidupan saya. Kalau saya ada di mana saya, sebagaimana saya. Luar biasa Ivan. Abraham dikatakan dalam Kejadian 25 ayat 7, dikatakan dia meninggal, dia mati at good old age, di usia 175 tahun, tapi terpuaskan. Bahasa Inggris lengkap, full of years, tahun-tahunnya penuh, ya, masuk dalam rencana Allah. Pernah gagal, iya, tetapi selebihnya, kenapa disebut Bapak orang beriman? Karena dia telah mengalami satu kepuasan untuk mewariskan. Ayat 11 dalam Kejadian pasal 25 dikatakan, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak keturunannya. Nah, warisan saya tidak bicara tentang orang harus mati dulu. Justru waktu kita hidup, kita bisa mewariskan sesuatu. Tadi Ivan berkata dia menerima warisan iman. Tetapi saya tahu ada warisan yang lain. Ivan tadi bilang dia bukan gembala, belum, saudara. Ya, tapi dia hamba Tuhan. Nah, padahal you kerja di marketplace. Ivan bisa cerita sedikit bedanya kerja di marketplace sebagai berkat atau dalam pelayanan. Nanti pelayanannya apa, saya akan tanya. Iya, jadi memang kalau kita bicara mengenai warisan iman, saudara, yang tadi Papa saya bagikan, warisan itu bukan hanya dibagikan, diturunkan dalam bentuk praise and worship saja, tapi jauh lebih luas daripada itu. Saya waktu kembali dari kuliah, saya sempat kerja di satu perusahaan multinational oil and gas, dan saat ini juga saya masih di perusahaan oil and gas. Saya tetap ada di marketplace, tapi at the same time saya juga melayani Tuhan. Dua-duanya dengan hati yang penuh, full heartedly. Jadi memang saya memberikan yang terbaik karena saya tahu ujungnya itu tujuannya buat apa. Jadi memang itu yang papa saya selalu dari dulu kasih tahu saya. If you wanna do things, do it. Walaupun tanpa dia memperkatakannya ke saya, tapi dengan dedikasinya dia, dan saya ngelihat bagaimana dia ngelihat pelayanan, maksudnya bagaimana dia treat pelayanan itu secara maksimal. Saya bisa melihat bahwa hidup saya pun saya harus memaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi saat ini memang saya ada di dua bidang itu, saudara. Luar biasa. Jadi warisan iman. Sekarang kita selanjutnya naik. Ibadah yang ada di orang Israel. Yang memuliakan Tuhan, yang mempercayai dan mengakui Tuhan itu hebat, perkasa, besar, mahadir, itu Daud. Sebab itu Daud sebelum dia mangkat, dia meninggal, dikatakan dia juga seorang yang dikatakan Daud itu diangkat Tuhan tinggi. Samuel berkata, ya. Dan Daud itu diurapi oleh Allah Yakub. Daud adalah pemazmur yang disenangi di seluruh Israel. Oke. Latar belakang saya juga di dunia usaha, bisnis, profesi.
ya. Tapi saya juga melayani Tuhan seperti yang putra saya katakan, sepenuh hati. Sebagai seorang businessman, tapi lambat laun Tuhan menggiring saya sepenuh waktu nantinya, full time. Dan waktu saya melayani sepenuh hati, maka putra saya yang masih bayi kecil, kami sudah bawa kemana-mana. Karena pelayanan saya yang khusus waktu itu, selain saya ada di gereja GBI Gatot Subroto, sekarang adalah wakil dari salah satu wakil Pak Niko untuk pelayanan kerasulan di bangsa-bangsa, pelayanan World Mission. Tapi pelayanan saya, panggilan saya juga pelayanan seperti Daud. Pemulihan Pondok Daud. Bagaimana saudara bisa membayangkan Salomo putra Daud melakukan ibadah seperti yang digariskan, ditetapkan oleh ayahnya. Jadi bapaknya itu, Daud itu tahu betul menghormati tabut Allah, menghormati kehadiran Roh Kudus. Jadi dia set satu standar untuk worship. Doa, pujian, penyembahan siang malam. Dia rekrut, dia mentor, dia latih, dan dia utus. Sehingga di pusat Israel, Israel menjadi raya dan jaya. Kenapa? Karena Allah hadir di tengah mereka. Dan itu yang saya pelajari sejak awal tentang Daud. Dan raja-raja setelah Daud yang benar, mereka melakukan ibadah sesuai yang ditetapkan oleh Daud, seorang penyembah. Kita tahu hal itu. Israel diberkati Allah, karena Allah tidak butuh uang mereka. Allah tidak butuh emas perak, Tuhan yang memberi. Tapi Tuhan mau mereka bangun altar. Mereka bangun tempat penyembahan. Dan saya percaya hari ini kita semua adalah penyembah. GBI kalau mau mengalami lawatan Tuhan, kemajuan luar biasa, kita semua harus menjadi gereja yang menyembah, gereja yang berdoa. A praying and worshiping church. Witnessing and serving church. Gereja yang bersaksi dan melayani, menginjil. Saya percaya ini luar biasa. Nah, saudara, waktu saya melayani sebagai pemuji penyembah, membuat lagu, menyusun, memimpin kelompok musik namanya Symphony Music, dan anak saya itu sudah ikut dengan saya dari kecil, ya, tidur dan macam-macam begadang. Ivan bisa cerita sedikit tentang bagaimana ibunya menyanyi. Waduh, kami menyanyi banyak bersama keluarga. Silakan Ivan. Seingatan saya yang paling early di hidup saya adalah memang saya selalu diajak ke studio, terus papa saya tur pelayanan kemana-mana, saya selalu diajak. Saya ingat beberapa kali rekaman di studio bisa sampai jam 2 malam, jam 3 malam, terus papa saya gendong saya pulang, tidurin di ranjang. Saya masih ingat semua itu, at the back of my head. Itu buat saya pengalaman yang sangat-sangat berharga, karena saya ingat dari early days, on my early days, itu lagu-lagu, melodi-melodi, itu sudah masuk di kepala saya. Jadi secara saya sadar apa nggak sadar, itu selalu ada at the back of my head, selalu ada. Jadi memang itu at the early days, waktu papa saya masih melayani di Symphony Music ya waktu itu ya, Pap ya. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, bagaimana warisan dari hati penyembah turun ke putra saya? Tentunya saya berdoa, Tuhan, bagaimana ya masa vakum setelah kami semua jadi hamba Tuhan, sibuk dan masing-masing sendiri. Siapa yang melanjutkan visi besar untuk menjadi suara bagi bangsa? Saya berdoa, saya bilang, Tuhan ada kriteria siapa yang akan melanjutkan pelayanan ini, masa berhenti sampai demikian. Saya tetap produktif membuat lagu dan lain sebagainya, tetapi untuk menyanyikan, saudara, dunia orang muda butuh yang muda-muda, bukan kita yang senior-senior, saudara. Nah, saudara, rupanya saya tidak terlalu sadar bahwa putra saya ini telah menyerap banyak secara otodidak. Ya, dia belajar musik, dia main musik, apa saja dia menyanyi dan segala macam. Sampai hari ini kalau sudah bisa menyaksikan, lahirlah Symphony Worship. Tapi itu melalui sebuah proses. 7 tahun yang lalu saya berdoa serius, 2 tahun Tuhan, diwariskan ke siapa sih? Ya, tidak mudah, nggak boleh salah. Kriteria harus ada. Saudara cari istri kan punya kriteria, cari suami punya kriteria. Satu yang punya karakter, ya, karakter yang baik, yaitu lembut, dengar suara Tuhan, dan seorang yang mengenal hati Tuhan, nggak sembarangan. Yang kedua, tidak mudah sombong kalau nanti terkenal begitu. Yang ketiga,
tidak materialistis karena ini panggilan imam penyembah. Yang keempat, bisa memimpin dan punya hati Bapak untuk nanti menaungi banyak orang muda. Yang kelima, skillful, ahli di bidangnya. Nah saudara, kompetensi. Saya doa, saya lempar, saya bagikan, ternyata putra saya menyambut. Dan dikatakan, tapi kayaknya kita bisa mulai sesuatu. Dan disitulah Ivan punya visi, Ivan punya strategi, Ivan punya tim yang dia bangun bersama teman-teman. Dan satu gereja lokal menjadi voice to the nations. Ivan bisa share burden kamu, beban kamu, bagaimana kita sering mengarang lagu sama-sama. Saya pun banyak belajar dari putra saya bagaimana lagu-lagu yang cocok untuk anak muda begitu. Tetap intinya praise and worship, penyembahan, tempat terdalam, tempat di ruang Maha Kudus. Dan ya, walaupun banyak godaan, tetapi kenapa Ivan memilih lagu-lagu yang di tempat Maha Kudus yang menyentuh hati? Silakan. Iya. Mungkin aku bisa balik sedikit ke waktu pertama kali Symphony Worship dibentuk. Dulu kita sempat agak bingung mau cari nama, mau apa. Dan saya cuma ingat ada satu hal yang mengena buat saya dari Symphony Music, yaitu adalah intimacy, hubungan intim sama Tuhan. Yang itu yang buat saya menjadi satu dasar, kalau boleh bilang DNA yang diwariskan ya mungkin itu ya. Intimacy sama Tuhan. Jadi musik-musik kita terbentuk di atas dasar itu. Di situ penulisan lagu, komposisi, arrangement, even sampai mixing, mastering, sampai wrapping the whole album as a whole, the packaging and everything else, semua desain dan lain-lain. Itu adalah berdasarkan intimacy apa yang kita mau sampaikan ke Tuhan secara intim. Dan itu yang menjadi juga dasar penulisan lagu kita. Jadi setiap lagu kita adalah berdasarkan keintiman. Jadi masuk ke ruang Maha Kudus, memang itu face to face, ketemu muka sama Tuhan. Itulah yang jadi dasar kenapa nama ini ada. Dari sebelumnya Symphony Music, sekarang jadi Symphony Worship. Dia memang karena atas dasar itu. Dan dari situlah kita terus meneruskan visi, kita mengembangkan, menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, dengan media sosial yang ada, dengan distribusi yang ada seperti sekarang ini, seperti hari ini gitu. Oke, di zaman saya itu kaset, itu CD ya saudara, lalu video, tapi sekarang semua sudah nggak ada. Tetapi Ivan dan timnya luar biasa, wawasannya lebih luas, memberi seminar, mengajar, konser yang buat SW Family, dan itu telah menjadi dampak. Ivan bisa ceritakan bahwa dampak yang ada sekarang jauh lebih besar daripada yang dulu zaman saya, saudara. Silakan Ivan. Dampak apa? Sukacita apa? Iya, jadi kalau kita bisa melihat dari pas pertama kali Symphony Worship rilis, aku ingat Papi set the standard very high for us. Jadi memang dia set kriteria awal itu memang kita dari sisi kerohanian dan dari sisi pertumbuhan iman, memang kita harus semuanya at the same level. Dan di situ saya memang kita punya satu visi, waktu kita merilis ini harus menjadi lagu keintiman orang sama Tuhan. Orang harus bisa menyembah dengan betul-betul intim, muka ke muka sama Tuhan. Saya ingat waktu pertama kali kita rilis, kita nggak expect terlalu banyak. Kita rilis, kita melakukan yang terbaik, sudah bagian kita rilis ke sosial media. Waktu itu kita juga belum, pemahaman kita tentang sosial media belum terlalu sempurna. Jadi kita rilis dalam waktu sekitar 6 bulan, mungkin kita juga waktu itu saya juga udah nggak terlalu cek, tahu-tahu salah satu dari tim Symphony Worship bilang ini kita nyanyi Haleluya sudah sampai 1 juta viewers. Buat kita waktu itu 1 juta viewers is very very big. Jadi dari saat itu kita tahu memang secara organik Tuhan menumbuhkan ini. Tuhan mengangkat kita gitu loh. Tapi dari situ pun juga kita tahu bahwa ini bukan kita, tapi Tuhan yang angkat. Gitu. Sekarang sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Ministry ini telah berkembang
sampai kita sekarang punya satu komunitas kecil namanya SW Family. Kita mau ini jadi komunitas penyembah, dan total viewers adalah 158 juta. Video terbanyak sekitar 30-an juta ya viewersnya, dan it's still growing gitu. Jadi memang kita melihat ini Tuhan begitu dahsyat gitu kerjanya. Dan yang paling spesial memang age range dari yang range umur dari yang nonton setelah kita kemarin cek adalah 75% di bawah 35 tahun. Wah, berarti saya merasa bersukacita bahwa legacy sudah diturunkan dan mereka bisa mengembangkan dengan kapasitas lebih besar sehingga jangkauannya untuk generasi muda ke depan. Nah, apa yang ada di hati Ivan sebagai orang muda untuk bagaimana setelah menerima warisan ya, dan bisa mengembangkan pelayanan, saudara, saya mendapat banyak sekali telepon dan mendapat banyak sekali WhatsApp dan email dari berbagai bangsa karena lagu-lagu ini diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin pasti ya. Kalau mereka konser di Taiwan, wah itu luar biasa anak-anak muda ya. Di Jepang, di Thailand, di Vietnam, di bahasa Mandarin, bahasa Inggris pasti, di apalagi Malaysia, di Australia, saudara. Jadi dampaknya sangat besar. Kalau saya khotbah, viewersnya berapa ribu, saudara. Saudara ngajar, orang dengar firman Tuhan sekali, dua kali. Tapi kalau praise and worship, bahwa orang masuk hadirat Tuhan, ini pelayanan keintiman, pelayanan ruang Maha Kudus. Di saat yang sama kita dipulihkan, disembuhkan. Dalam pelayanan saya, dalam praise and worship, wah banyak lihat tanda heran mujizat, orang juga dilepaskan dari kuasa jahat. Waktu hadirat Allah itu kuat. Satu kali dalam konser Symphony Worship New Hope, di situ tiba-tiba dua anak perempuan menjerit-jerit. Ternyata dia dari agama seberang datang ikut dipulihkan. Ternyata dampaknya besar sekali. Nah, Ivan, apa kiat nasihat you untuk orang muda menjaga hubungan dengan si pemberi warisan? Silakan. Iya, jadi kalau kiat-kiat untuk dari saya, untuk generasi yang ada sekarang ini, yang pertama kita harus berkoneksi dengan Bapa rohani kita atau sang pemberi warisan itu. Karena warisan itu bisa dianggap sebagai DNA juga. Apapun, terutama misalnya team praise and worship, jangan keluar dari DNA yang memang sudah diberikan kepada kalian dari Bapa rohani kalian. Symphony Worship kita stay true, kita stay connected dengan warisan yang diberikan itu. Tapi juga karena saya dan tim Symphony Worship kita semua dekat sama Papi gitu. Maksudnya mereka juga dekat, mereka sering bicara terus. Jadi kita satu warna, kita tetap bisa berkomunikasi terus walaupun mungkin knowledge yang kita tahu lebih banyak. Tapi kita tetap menerima visi secara jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu nyambung sama yang pertama. Karena yang kolaborasi ini kita mengkombinasikan yang kita punya dan yang Bapak rohani kita punya. Jadi memang di situ ada sinergi yang menurut saya bisa menghasilkan sesuatu yang impact-nya cukup besar. Sangat besar bahkan. Lalu yang terakhir itu tetap harus mau belajar untuk ambil opportunity yang ada. Setiap kalian punya kesempatan untuk belajar, kalian tetap harus ambil itu karena semua yang kita lakukan sekarang ini harus up to date dengan keadaan yang ada sekarang. Iya, aku rasa sih dari sisi anak ada tadi itu ada absence of ada kehilangan dari kerendahan hati itu. Mungkin satu sisi dari sisi kita merasa harus ada yang diperjuangkan, idealisme harus diperjuangkan. Tapi kita seringkali lupa sebagai anak muda, kepalanya panas, mungkin lupa untuk cool down, lupa untuk rendah hati, lupa untuk buka kuping lebar, hati lebar-lebar, dan tutup mulut sementara untuk dengerin lebih banyak lagi. Jadi itu memang menurut saya kunci yang sangat penting, Pak. Wah, itu luar biasa. Bapak-bapak belajar pada hari ini 50 tahun GBI. Saya challenge, saya tantang bapak-bapak, ibu-ibu rohani, semua untuk kita hari ini tidak lihat ke belakang. Kalau kita belum bisa mewariskan apa-apa, belum bisa mementor anak muda,
Mari kita tidak terus melihat ke belakang. Tuhan bisa memulihkan kita. Dan mari kita berjalan ke depan. Karena Allah Tuhan kita adalah Allah yang membawa kita ke masa depan. Dan Dia menebus masa lalu kegagalan para ayah. Meninggalkan legacy untuk anak-anak kita. Mari kita kembali. Hari ini masih ada kesempatan. Mari kita memulai sesuatu yang baru. Untuk generasi yang baru. Yang Tuhan percayakan bagi saudara. Sekecil kelompok Anda apapun di seluruh Nusantara, di bangsa-bangsa, Anda punya kesempatan untuk membagikan warisan ilahi, nilai-nilai, integritas, karakter ilahi, firman Tuhan sebagai pegangan hidup, dan juga talenta saudara, supaya kita melihat anak-anak kita hari ini mengalami satu terobosan yang luar biasa.